Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Andriwati, saya prodi dari IAT Universitas Darussalam Ciamis. Saya membuat video ini tentang pembahasan kitab Tafsir Al-Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di sini saya akan menjelaskan biografi singkat tentang dua ulama besar dalam sejarah Islam, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Selanjutnya, Imam Jalaluddin Al-Mahali yaitu lahir pada tahun 791 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 864 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama besar Mesir yang dikenal sebagai ahli tafsir dan ahli hukum mazhab Syafi'i. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Ahmad bin Kamaluddin bin Ibrahim bin Ahmad bin Hashim al-Abasi al-Ashari al-Mahali al-Qahiri asy-Syafi'i. Beliau sering dijuluki dengan nama Al-Mahali, berujuk pada kampung halamannya yaitu Al-Mahali Al-Kubro yang terletak di sebelah barat Kairo. Kehidupan awal dan pendidikan beliau yaitu beliau lahir di Kairo dan mulai belajar ilmu agama sejak usia muda. Ia menimba ilmu dari berbagai guru termuka pada masanya seperti Syamsu al-Barmawi dalam ilmu fikih atau ilmu usul fikih dan bahasa Arab, serta Ibnu Mahmud dalam ilmu tafsir dan hadis. Ia juga berguru kepada ulama-ulama lain seperti Badri Muhammad bin Al-Aqsari dan ulama-ulama lainnya. Dan untuk karya-karya utamanya, beliau dikenal karena karya yang monumental, yaitu Tafsir Al-Jalalain yang ditulis bersama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tafsir ini termuka. Tafsir ini merupakan tafsir yang ringkas dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan biografi tentang Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti lahir pada tahun 849 Hijriah sampai wafat pada tahun 911 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama besar yang dari negeri Mesir yang dikenal sebagai ahli hadis dan ahli tafsir dan bahasa Arab juga. Beliau memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin Jalaluddin Al-Misri As-Sulti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau sering juga dijuluki As-Suyuti, merujuk pada kota kelahirnya yaitu Asyut yang terletak di selatan Kairo. Kehidupan dan pendidikan beliau, As-Suyuti lahir di Kairo dan dikenal sebagai anak yang cerdas sejak kecil yang menghafal Al-Quran di usia 8 tahun dan mulai belajar ilmu agama dari berbagai guru termuka yang mendapat ijazah dari 150 guru yang menunjukkan ketekunannya dalam menuntut ilmu. Dan karya-karya beliau adalah dikenal sebagai seorang penulis. Karyanya itu Tafsir Al-Jalalain juga dan Al-Itqan bin Ulum Al-Quran, kitab tafsir yang membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran, dan karyanya juga Al-Jami Al-Syabhir, kitab hadis yang berisi kumpulan hadis-hadis yang sahih. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur Tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain adalah karya dari dua ulama besar yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Penulisan kitab ini struktur unik karena melibatkan dua penulis dalam periode yang berbeda, yaitu satu, penulisan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali. Al-Mahali melalui penulisan Tafsir Al-Jalalain dari surat Al-Kahfi hingga akhir Al-Quran surat An-Nas. Beliau meninggal sebelum menyelesaikan tafsir dari awal Al-Quran hingga surat Al-Isra. Yang kedua yaitu pelengkapan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti melanjutkan dan melengkapi tafsir ini dengan menulis tafsir dari surat Al-Fatihah hingga surat Al-Isra. As-Suyuti berusaha menjaga gaya penulisan yang sama dengan Imam Al-Mahali sehingga tafsir ini terlihat konsisten meskipun ditulis oleh dua penulis yang berbeda. Untuk keunggulan kitab Tafsir Al-Jalalain yaitu satu, kesederhanaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam tafsir ini sangat sederhana dan mudah dipahami, menjadi cocok bagi pembaca dan bagi tingkat pemahamannya yang mudah. Yang kedua, kepadatan makna. Meskipun penjelasan singkat, tafsir ini mampu menyampaikan makna yang padat dan jelas, sehingga sangat membantu memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, relevansi di kalangan santri. Dan yang keempat, mendekatkan izmali, yaitu menggunakan pendekatan izmali yang ringkas dan fokus pada inti makna ayat, membuat sangat efektif sebagai bahan pengajar. Yang kelima yaitu konsisten penulisan. Meskipun ditulis oleh dua ulama yang berbeda, gaya dan metode penulisan yang dikonsisten membuat tafsir ini terlihat seperti satu kesatuan yang utuh. Baik, untuk metodologi penafsiran dan tafsir Al-Jalalain yaitu menggunakan pendekatan izmal global yang berarti penafsiran ayat-ayat Al-Quran dilakukan secara ringkas dan menyeluruh tanpa terlalu mendetail. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan gambaran umum yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai pendekatan di sumber rujukan yang utama, yaitu satu, pendekatan izmal atau global, yaitu satu, penafsiran ringkas dan padat. Ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan secara singkat namun tetap memperhatikan makna yang lengkap dan jelas. Itu tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dari berbagai latar belakang pendidikan. Dan yang kedua, fokus pada makna inti. Tafsir ini berfokus pada makna inti dari setiap ayat tanpa masuk ke dalam perincian yang kompleks. Penjelasan diberikan dalam bahasa yang sederhana dan lugas. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Bahasa yang digunakan dalam tafsir Al-Jalalain sangat mudah dipahami, membuat contoh untuk pembaca awam maupun yang sudah
pengalaman. Itu sumber-sumber rujukan utama. Yaitu satu, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama dalam penafsiran ayat-ayat. Yang satu dijelaskan dengan rujukan kepada ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang berkaitan. Yang kedua, hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW digunakan sebagai penjelasan dan penguat penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Hadis-hadis ini memberikan konteks histori dan praktis yang memberkaya penafsiran. Dan yang ketiga itu tafsir ulama salaf. Tafsir ini juga menunjukkan kepada karya-karya tafsir ulama salaf terdahulu seperti tafsir At-Tabrani, tafsir Ibnu Katsir, tafsir dan tafsir lainnya. Pendapat para ulama salaf ini digunakan untuk memberikan perspektif tambahan dan memperkuat tafsir yang diberikan. Selanjutnya itu corak penafsiran dalam tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain memiliki beberapa corak penafsiran yang khas, yaitu corak lugawi, yaitu kebahasaan fikih, yaitu hukum dan kesederhanaan dalam menyampaikan makna, dan beberapa uraian masing-masing corak yang ada di tafsir Jalalain, yaitu corak lugawi, kebahasaan yang mendekati bahasa Arab. Tafsir ini sangat menekankan pada pemahaman makna kata-kata dalam bahasa Arab, struktur kalimat dan gramatika. Penulis menjelaskan arti kata dan ungkapan dalam ayat-ayat Al-Quran secara detail. Contohnya, dalam menafsirkan kata Alkitab pada ayat surat Al-Baqarah ayat 2, tafsir ini menjelaskan bahwa kata tersebut menunjukkan kepada Al-Quran dan menekankan ketegasan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk yang kedua yaitu corak fikih atau hukum. Aspek hukum tafsir Al-Jalalain juga memberikan penjelasan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu penulisan menguraikan hukum-hukum syariat yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut. Contohnya, dalam penafsiran ayat tentang kewajiban puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Tafsir ini menjelaskan hukum-hukum terkait puasa termasuk kewajiban syariat dan rukun puasa. Dan yang ketiga, kesederhanaan dalam menyampaikan makna. Penyampaian yang mudah dipahami. Tafsir ini terkenal dengan kesederhanaannya dalam menyampaikan makna, membuat mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan. Yaitu contohnya, penulis menjelaskan makna ayat-ayat dengan kalimat yang singkat dan jelas tanpa menggunakan istilah-istilah kompleks. Unggulan tafsir Al-Jalalain, unggulannya yaitu satu, kesederhanaan bahasa. Bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dipahami. Dan yang kedua, kepadatan makna. Meskipun singkat, tafsir ini mampu menyampaikan makna yang jelas. Dan yang ketiga yaitu relevansi di kalangan santri. Dan selanjutnya itu kritik terhadap tafsir Al-Jalalain, yaitu satu, ringkas yang terlalu singkat. Beberapa kritikus menyebutkan bahwa penafsiran dalam kitab ini terkadang terlalu singkat sehingga membutuhkan referensi tambahan untuk memahami yang mendalam. Itu contoh penafsiran ayat tentang kewajiban puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk tafsir Jalalainnya, penafsiran dalam ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini mewajibkan puasa atas orang-orang yang beriman sebagai bentuk ibadah yang telah ada sejak umat-umat sebelumnya. Penulisan menekankan bahwa tujuan dari puasa adalah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penafsiran ini disampaikan dengan kalimat yang singkat, jelas, membuatnya mudah dipahami oleh pembaca. Demikian video presentasi saya tentang tafsir Al-Jalalain, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.